Bab 697 Jangan sentuh adiknya. Di dalam aula, Mileye, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia langsung menghilang. Di luar aula, Mileye menatap energi pedang yang ada di depannya, tanpa ekspresi. Ketika energi pedang itu masih beberapa meter darinya, dia tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jelek. Energi pedang itu langsung ditebas oleh pedang ini. Pada saat ini, pedang besar tiba-tiba menebas ke arah kepalanya. Pedang ini menebas, dan ruang hampa di sekitar Mileye langsung meledak menjadi bentuk jaring laba-laba. Mata Mileye sedikit menyipit, dan ruang hampa di sekitarnya langsung kembali normal. Saat berikutnya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di tubuhnya, dan dalam sekejap, Mileye menghunus pedangnya dan menangkis. Pukul dengan keras. Tubuh fisiknya saat ini adalah alam dewa, dan dengan kekuatan bumi, dia tidak kalah dari orang lain. Begitu kedua pedang itu bersentuhan. Bang! Sebuah ledakan terdengar seperti guntur. Dan pemilik dari kedua pedang itu mundur dengan liar ke belakang. Mileye berhenti 10 kaki ke belakang, dan hampir pada saat yang sama, lelaki tua itu juga berhenti. Orang tua itu memandang Mileye, matanya tenang, dan tangan kanannya memegang pedang di tangannya dengan erat. Mileye juga tidak berbicara. Di sekelilingnya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya terus datang ke arahnya. Sesaat hening. Jelek, jelek. Keduanya menghilang hampir bersamaan, dan dua sinar pedang melintas di lapangan. Setelah Mileye datang ke lelaki tua itu, dia menebas dengan pedang, tetapi tubuh lelaki tua itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan pada saat ini, pedang Mileye tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia menyapu pedang ke belakangnya tiba-tiba, dan pada saat ini, satu pedang tiba. Bang! Begitu kedua pedang bersentuhan, sepotong cahaya pedang meledak tiba-tiba, dan pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menghilang lagi. Mileye segera mundur selangkah, dan hampir pada saat yang sama, sebuah pedang melintas di antara alisnya. Mileye memutar pergelangan tangan kanannya, dan pedang di tangannya menikam lelaki tua itu dengan sudut yang aneh di perutnya. Pada saat ini, lelaki tua itu telah mundur sejauh 10 kaki. Sebelum lelaki tua itu jatuh ke tanah, sedikit cahaya pedang tiba-tiba muncul di posisi antara kedua alis Mileye, tapi cahaya pedang itu tidak bisa lagi menembus setengah inci pun di posisi ini, karena pedang Mileye sudah menahan cahaya pedang ini. Di kejauhan, pria tua itu tiba-tiba memegang pedang besar di kedua tangannya. Dia membanting kaki kanannya dan melompat langsung ke atas kepala Mileye. Saat berikutnya, dia menebas dengan pedang di kedua tangannya. Pedang ini bisa membuka gunung. Dan kali ini, Mileye tidak menangkis pedang dengan paksa. Pada saat lelaki tua itu menghilang, dia sudah mundur beberapa kaki. Pedang lelaki tua itu langsung gagal, namun momentum pedang yang ada di pedangnya masih membuat Mileye mundur sejauh belasan meter. Begitu Mileye berhenti, tangan kanannya menarik dengan lembut. Weng! Sebuah dengungan pedang tiba-tiba bergema dari lapangan, dan saat berikutnya, sebuah pedang terbang ke arah lelaki tua itu seperti badai yang dahsyat. Orang tua itu menebas dengan pedangnya. Bang bang bang. Satu demi satu ledakan terdengar terus-menerus, dan lelaki tua itu sendiri mundur lagi, dan setelah beberapa saat, dia mundur 100 kaki. Pada saat ini, lelaki tua itu menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan saat berikutnya, dia menyapu dengan pedangnya, bulan sabit. Saat suara itu terdengar, seberkas sinar pedang terombang-ambing dari pedangnya seperti bulan sabit. Bang! Pedang terbang Mileye itu hancur dalam sekejap.
Mileye berdiri di tempat, pedang panjang di tangannya menunjuk secara diagonal ke tanah. Pedang ini bukan pedang Aether, hanya pedang alam Taoisme biasa. Di sekitar, para master kerajaan dewa sudah berkumpul, tetapi mereka tidak bergerak karena Mileye menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Ini adalah pertempuran antara Mileye dan lelaki tua itu. Orang tua itu memandang Mileye, dan pedang besi besar di tangannya mulai bergetar hebat. Wajah Mileye tanpa ekspresi. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Mileye, "Aku meremehkanmu." Saat suara itu terdengar, matanya tiba-tiba terpejam. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya, dan dalam sekejap, momentum pedang setinggi langit keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melompat dengan pedang, hancurkan langit. Di bawah cahaya agung pedang, untaian cahaya pedang menyilaukan seperti terik matahari. Di bawah, Mileye tidak mengubah ekspresinya, kaki kanannya menyentuh tanah dengan ringan, dan kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke tubuhnya, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi sinar pedang dan naik ke langit. Jelek. Ada suara robekan di lapangan. Di bawah perhatian semua orang, Mileye menusuk ujung pedang besar lelaki tua itu dengan pedang. Bang! Ruang hampa dalam jarak 1000 kaki bergetar hebat, tanah di bawah kaki Mileye retak seketika, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Cici-cici. Di lapangan, tak terhitung cahaya pedang menenggelamkan lelaki tua dan Mileye seperti hujan deras. Dalam cahaya pedang itu, dengungan pedang terdengar terus-menerus, dan setelah sekitar setengah jam, sebuah sosok langsung mundur ratusan meter. Orang ini adalah orang tua itu. Pada saat ini, ada bekas pedang dalam di tubuhnya. Di seberang pria tua itu, Mileye juga memiliki bekas pedang di sekujur tubuhnya, namun tubuhnya kuat dan hanya ada beberapa luka di kulit. Prestasi dan pengalaman bertarung Tao pedang Mileye sebenarnya sedikit lebih rendah dari lelaki tua itu, tetapi tubuh fisik lelaki tua itu jauh lebih buruk daripada Mileye, jadi dia langsung melawan lelaki tua itu secara fisik, sama-sama terluka. Dan kali ini, dia tidak menggunakan armor emas dan pedang Aether itu. Karena dia ingin bertarung dengan baik dan melihat kekuatannya yang sebenarnya setelah menerobos selama periode waktu ini. Untuk saat ini, itu tidak apa-apa. Karena lelaki tua di hadapannya itu pasti master di atas alam dewa atau alam dewa. Pada saat ini, lelaki tua di kejauhan tiba-tiba menghilang. Weng! Dengungan pedang terdengar ke angkasa. Pada saat suara dengungan pedang bergema, lelaki tua itu telah muncul di depan Mileye. Dia menusuk Mileye di antara alis dengan pedangnya, dan Mileye memblokir dengan pedang horizontal. Bang! Mileye langsung mundur beberapa meter jauhnya, dan begitu dia berhenti, pedang di tangannya langsung hancur. Tidak hanya itu, setetes darah perlahan mengalir di antara alisnya. Mileye menyeka darah di antara alisnya, lalu menatap lelaki tua itu tidak jauh. Pada saat ini pedang besi besar di tangan lelaki tua itu telah berubah menjadi pedang panjang. Pedang tingkat alam dewa. Bahkan, bukan pedang alam dewa biasa. Ganti pedang. Mileye memandang lelaki tua itu. Aku ingin bertarung denganmu dengan adil. Pria tua itu tanpa ekspresi, aku datang untuk membunuhmu. Mileye mengangguk, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan dia menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya, dan pedang itu menebas. Jelek. Gumpalan cahaya pedang melintas di lapangan. Segera, lapangan tiba-tiba menjadi sunyi, dan pada saat ini, Mileye sudah berada di belakang lelaki tua itu. Orang tua itu melihat ke depan,
pedang di tangannya mulai retak sedikit demi sedikit, dan aliran darah perlahan mengalir dari tenggorokannya. Orang tua itu melihat ke kejauhan, pedang apa ini? Mileye menatap pedang di tangannya, pedang Aether. Pedang Aether. Pria tua itu bergumam, dan kemudian kehilangan napas. Di belakang lelaki tua itu, Mileye melihat pedang di tangannya. Dia harus mengakui, kali ini dia benar-benar mengandalkan pedang yang bagus, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk membunuh lelaki tua itu. Dan jika pedang Aether ini ada di tangan lelaki tua itu, mungkin dialah yang mati. Semakin kuat dia, semakin dia menemukan ketidaknormalan pedang Aether ini. Sangat tajam. Sejauh ini, hanya ketiga pedang di puncak menara yang bisa mengalahkannya. Kecuali ketiga pedang di puncak menara, pedang ini belum pernah bertemu lawan sejauh ini, bahkan pedangnya Sabta tidak setajam pedang Aether. Pada saat ini, Michelle Sangguan berjalan ke sisi Mileye, dan dia melirik tubuh lelaki tua itu tidak jauh, bagaimana cara menanganinya. Mileye berbisik, "Aku akan menanganinya." Saat suara itu terdengar, dengan lambaian tangan kanannya, dia langsung menyimpan tubuh lelaki tua itu. Mileye berbalik dan pergi. Di belakangnya, Michelle Sangguan bertanya, "Pergi kemana?" Mileye berkata, "Sekte Pedang Abadi." Mendengar ini, wajah Michelle Sangguan berubah. Dia buru-buru berjalan di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan impulsif. Keselamatanmu sekarang memengaruhi ribuan orang." Mileye sekarang menjadi tulang punggung wilayah utara. Bisa dikatakan jika ada yang salah dengan Mileye, semua orang dari alam semesta chaos akan hancur. Mileye memandang Michelle Sangguan dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi kamu berpikir bahwa jika aku tidak pergi, mereka akan menyerah. Kekuatan alam semesta chaos yang tak terhitung jumlahnya akan menyerah. Tidak, jika kita mundur selangkah, orang-orang ini akan melangkah lebih jauh. Aku tidak bisa mundur, dan aku tidak ingin mundur. Sekarang orang-orang ini menargetkan aku, tetapi segera, mereka mungkin akan mulai menargetkan orang-orang di sekitar aku. Sekarang, aku ingin memberitahu dunia, siapa yang melawan Mileye, maka aku akan membunuh siapapun." Dengan itu, dia melihat ke ujung langit dan berkata dengan lembut, "Jika aku tidak membunuh Sekte Pedang Abadi, akan ada Sekte Pedang Abadi kedua, Sekte Pedang Abadi ketiga." Michelle Sangguan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu akan terus bertarung seperti ini?" Mileye mengangguk, "Aku tidak ingin bertarung, tapi aku harus melakukannya. Daripada menunggu mereka mengalahkanku, lebih baik aku pergi dan melawan mereka secara langsung." Saat dia berbicara, sudut mulutnya sedikit berkedut, "Aku ingin menghentikan pembunuhan dengan membunuh." Saat suara itu terdengar, dia berubah menjadi sinar pedang dan menghilang di ujung langit. Di tempat, Michelle Sangguan terdiam. Pada saat ini, Nadia Jiang berjalan ke Michelle Sangguan. Dia melihat ujung langit di kejauhan, dan berkata dengan lembut, "Sudah dimulai. Sudah dimulai. Hari-hari damai akhirnya berakhir. Alam semesta chaos datang ke dunia Akbar Suan Huang ini dan menduduki wilayah utara. Kekuatan dunia Akbar Suan Huang pasti tidak akan membiarkan alam semesta chaos terus berkembang, apalagi Mileye memiliki harta 5 dimensi tertinggi. Tidak ada yang pernah bertindak sebelumnya. Itu karena semua orang menunggu seseorang untuk memimpin. Dan sekarang, Sekte Pedang Abadi memimpin. Jika Mileye tidak menekan Sekte Pedang Abadi sampai mati, seperti yang dia katakan, banyak Sekte Pedang Abadi yang akan keluar." Pada saat ini, wajah Nadia Jiang tiba-tiba berubah. Dia dan Michelle Sangguan menoleh untuk melihat, tidak jauh, seorang wanita datang perlahan.
Wanita ini persis seperti Nona Lisa. Melihat Nona Lisa ini, Nadia Jiang dan Michelle Sangguan sedikit tercengang, karena Nona Lisa ini sangat cantik. Segera, mata kedua gadis itu menjadi lebih waspada. Pengawal rahasia telah memblokir di depan kedua gadis itu. Nona Lisa tersenyum sedikit, dan senyum ini membuat dunia pucat. Nadia Jiang memandang Nona Lisa, "Siapa kamu?" Nona Lisa tersenyum dan berkata, "Sejauh yang aku tahu, Mileye ini sepertinya sangat menyayangi adiknya. Kali ini, aku ingin mengundang adiknya ke rumahku sebagai tamu." Lin Siye. Nadia Jiang menatap Nona Lisa, "Pengingat yang ramah, kalian bisa mengincarnya sesukamu, jangan sentuh adiknya." Sudut mulut Nona Lisa sedikit berkedut, "Kenapa?" Nadia Jiang mengepalkan tangan kanannya perlahan, "Dia masih manusia biasa sekarang, tetapi jika kamu menyentuh saudara perempuannya, dia akan menjadi orang yang bukan manusia, dan dia akan membantai seluruh dunia." Akbar Suan Huang bersambung.